Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Shadaqallahul adzim wa shadaqallahu rasulil karim. Pendengar rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita bersama, yang masih memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita bersama, sehingga dengan semua anugerah dan nikmat dari Allah itulah pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan untuk bisa kembali lagi bermuwajahah, bertemu di program kesayangan kita ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita peroleh nantinya menjadi ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan uswahnya kepada kita bersama. Pendengar rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang menjaga 3 hati. Hati siapa yang harus kita jaga? Untuk mengawali kajian kita, tentunya dalam kehidupan ini kita berharap agar hidup kita itu tenang. Artinya tenang itu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Itu harapan kita bersama. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita bersama sebuah doa yang bisa kita baca, yang kemudian doa ini memang berisi tentang harapan kita agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Doa itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 201 yang berbunyi, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Ini doa yang luar biasa, dahsyat, sehingga kita mengenalnya dengan istilah doa sapu jagat. Karena berisi permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebaikan di dunia, diberikan kebaikan di akhirat, plus bonusnya kita dijauhkan dari siksa api neraka. Dalam agar kita kemudian bisa mendapatkan itu semua, jamaah rahimakumullah, pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup ini kita harus bisa menjaga 3 hati ini agar nantinya kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia, mendapatkan kebahagiaan di akhirat, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Hati yang mana atau hatinya siapa gitu ya? Yang pertama adalah hati-hati. Yang kedua adalah rendah hati. Yang ketiga adalah besar hati. Yang pertama, hati-hati. Apa yang dimaksud dengan hati-hati di sini? Yaitu kita dalam hidup ini berhati-hati dengan lisan kita. Rasul menyampaikan, salamatul insan fi hifdil lisan. Keselamatan manusia itu tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Artinya, kita bisa selamat apabila kita mampu menjaga lisan kita. Menjaga dari hal apa? Menjaga lisan kita dari mengeluarkan perkataan yang bisa mengandung dosa, yang bisa menyakiti hati orang lain, yang bisa menimbulkan perpecahan, atau kalau menggunakan bahasa sekarang, lisan yang bisa membuat atau memunculkan berita-berita hoax. Ya. Oleh karena itu, bila lisan kita ini memang mampu untuk bisa berkata yang baik, maka silakan kita pergunakan dengan semaksimal mungkin untuk mengajak orang kepada kebaikan. Tapi apabila lisan kita ini memang sulit untuk bisa berkata-kata yang baik, maka pilihan kedua yang harus kita ambil yaitu diam.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, ya, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ya, jadi kalau memang kita ini menyatakan iman pada Allah dan iman pada nanti hari kiamat, maka pilihannya cuma ada dua ini. Bila kita bisa berkata yang baik, kita manfaatkan lisan kita dengan semaksimal mungkin untuk bisa mengajak orang kepada kebaikan. Tapi kalau tidak bisa, maka lebih baik kita diam. Itu pendengar rahimakumullah. Yang perlu kita ingat lagi bahwa apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita katakan, semuanya itu telah tercatat dengan sangat rapi, dengan sangat baik. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat ke-18. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, yaitu malaikat raqib dan atid. Artinya apapun yang kita keluarkan, baik itu perkataan baik ataukah perkataan yang tidak baik, maka semuanya itu akan dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Yang nantinya catatan-catatan dari perkataan kita itu akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika di yaumul mahsyar kelak, yang nantinya bisa menentukan kita berhak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala atau kemudian ditakdirkan masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, oleh karenanya, karena apapun yang diucapkan itu dicatat, maka kita berusaha agar yang kita keluarkan dari lisan kita ini yang kemudian masuk dalam catatan malaikat itu adalah perkataan-perkataan yang baik yang nantinya bisa menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul juga memberikan peringatan kepada kita bersama. Bahkan sampai Rasul itu memberikan jaminan kepada kita. Apa jaminan Rasul? Rasul bersabda, "Man yatmanna li ma baina lihiyaihi wa ma baina rijlaihi atman lahul jannah." Barang siapa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya dan dua kakinya, maka ku berikan kepadanya jaminan surga. Apa dimaksud dua janggutnya? Yaitu lisan kita, mulut kita. Dan dua kaki itu apa maksudnya? Adalah kemaluan kita, mohon maaf, adalah hawa nafsu syahwat kita. Artinya bila kita bisa menjaga di antaranya lisan kita, maka Rasul akan memberikan jaminan. Ini Rasul yang memberikan jaminan. Apa jaminannya Rasul? Kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pendengar rahimakumullah. Jadi, kalau kita bisa menjaga berhati-hati dengan lisan kita, maka insya Allah lisan kita ini bisa akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah pun sudah memberikan rambu-rambu kepada kita bersama bagaimana kita itu dalam bergaul, dalam bersosial, dalam berkehidupan bermasyarakat itu terkait dengan lisan ini memang harus berhati-hati. Dalam surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat ke-11 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minunna. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan yang lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling mencela dan jangan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Apa julukan yang buruk itu? Bi'sal ismul fusuku ba'dal iman. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik. Apa panggilan fasik itu? Panggilan buruk yang mengandung penghinaan setelah beriman. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-12-nya, masih terkait tentang lisan. Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Prasangka itu kira-kira, duga-duga. Inna ba'dadh-dhanni ismun.
Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu wala yakhtab ba'dukum ba'dha. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakulla lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jadi kalau ada orang yang suka berprasangka, ada orang yang suka tajassus, mencari salah orang lain, kalau ada orang masih suka membicarakan, menggunjing, berghibah orang yang lain, kata Allah dalam ayat ini, apakah di antara kamu yang ada yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Jadi diibaratkan seperti kanibal, orang yang suka memakan daging manusia yang telah mati. Kata Allah apa? Fakarihtumu. Tentu kamu merasa jijik gitu ya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. Itu yang pertama, pendengar rahimakumullah, agar kita mendapatkan kebaikan dunia di akhirat dan dijauhkan dari api neraka, maka kita yang pertama, hati yang harus kita jaga adalah berhati-hati dengan lisan kita. Yang kedua yang harus kita jaga itu adalah rendah hati. Apa rendah hati itu? Tidak sombong. Dalam surah Luqman ayat 18 Allah berfirman, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Okay? Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi Allah itu gak suka orang yang sombong. Yang berat sombong itu hanya Allah. Kita ini manusia lemah, rendah, maka gak boleh sombong. Yang patah sombong itu sekali lagi hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di surat yang lain An-Nahl 23, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Apalagi kemudian Rasul juga menyampaikan, ternyata sombong ini, sifat sombong ini adalah bisa menghantarkan orang kepada nerakanya Allah. Ketika Rasul sedang duduk-duduk dengan para sahabat, Rasul menyampaikan, ala ukhbirukum bi ahlin nar. Wahai sahabatku, maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Qalu bala, tentu mau ya Rasulullah. Nah, Rasul bersabda, qala kullu utullin. Sesungguhnya penghuni neraka itu adalah orang keras lagi kasar, jawazin, tamak lagi rakus, mustakbirin, dan orang yang takabur atau sombong. Dan tentunya pendengar juga masih ingat apa yang menyebabkan kemudian iblis diusir dari neraka, diusir dari surga, mohon maaf. Padahal kalau kita membaca sejarahnya, membaca riwayatnya, membaca tafsirnya, iblis itu adalah makhluk Allah yang dahulunya sangat taat beribadah kepada Allah, sampai-sampai malaikat itu iri melihat ketaatannya iblis. Tapi kemudian dia diusir dari surga gara-gara satu, apa? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian iblis dan malaikat diminta untuk sujud. Malaikat mau melakukan perintah Allah, tetapi iblis tidak mau. Kenapa iblis tidak mau? Karena ada rasa sombong dalam dirinya, maka dia terusir dari surga. Nah, itu ya. Maka hati-hati dengan sombong ini. Lantas apa hakikat kesombongan itu? Rasul menyampaikan dalam hadisnya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ya, enggak akan masuk surga kalau dalam hati itu ada sombong walaupun kecil gitu ya. Kemudian ada sahabat bertanya, qala rajulun innar rajula yuhibbu ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Bagaimana dengan orang yang suka memakai baju baru ya Rasul, sandal yang bagus ya Rasul? Apakah termasuk sombong? Rasul menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haq wa ghamdun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Apa menolak kebenaran itu yang dimaksud? Ketika ada orang memakai baju yang bagus, sandal yang bagus, apapun yang bagus, yang muncul dalam hatinya adalah apa yang dia pakai itu adalah hasil jerih payahnya, hasil kerja kerasnya. Dia lupa bahwa apa yang dia pakai itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut dengan menolak kebenaran.
Dan meremehkan orang lain, apa yang dimaksud meremehkan orang lain? Ketika dia memakai hal-hal yang bagus itu semua, dalam hatinya muncul perasaan bahwa dia yang paling hebat, yang lainnya tidak ada yang lebih hebat daripada dirinya. Orang lain diremehkan. Itu termasuk sombong. Kalau kemudian kita bisa memakai baju bagus, sandal bagus, apapun yang bagus, tapi dalam hati kita yakin itu adalah rezeki dari Allah dan tidak ada rasa meremehkan orang lain, maka itu tidak termasuk kategori dalam kesombongan. Itu pendengar rahimakumullah. Hati yang kedua yang harus kita jaga yaitu adalah rendah hati. Dan yang terakhir pendengar rahimakumullah, hati yang harus kita jaga adalah besar hati. Apa besar hati itu? Besar hati itu adalah pemaaf. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 199, khudil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala itu menjadi seorang pemaaf gitu ya. Dan pemaaf itu bukan kemudian menjadi orang yang terendahkan atau merasa dirinya rendah, hendak. Bahkan orang pemaaf itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan, mana qasad shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa izzan. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaan untuknya. Jadi kalau ada orang menyalahi diri kita, sebelum orang itu meminta maaf tapi kita sudah memaafkan orang tersebut, maka Allah sudah menambah kemuliaan kita. Dan Rasul juga menyampaikan, afdalul iman as-sabru was-samaha. Iman yang paling utama itu adalah sabar dan pemaaf. Jadi kalau kita sudah sabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah dan kemudian kita menjadi orang pemaaf, maka insya Allah iman kita sudah iman yang utama. Dan yang paling penting lagi pendengar rahimakumullah, Rasul menyampaikan, ismahu yasmahu lakum. Maafkanlah, niscaya kamu akan dimaafkan oleh Allah. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa memaafkan orang lain, maka Allah pun akan memaafkan diri kita. Apalagi yang ini paling akhir adalah dalam Ali Imran 134 disampaikan, salah satu ciri orang bertakwa itu adalah suka bisa memberikan maaf orang lain. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Itu pendengar rahimakumullah, 3 hati yang kalau bisa kita jaga dalam kehidupan kita ini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia, mendapatkan kebaikan di akhirat, dan nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari siksa api neraka. Sakumullah. Jadi sekali lagi doa sabun jagat yang kita selalu baca itu insya Allah kita semua hafal, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu akan bisa terwujud dalam kehidupan kita. Kita akan bisa mendapatkan kehidupan yang tenang, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan jauhkan dari api neraka apabila kemudian dalam hidup ini kita bisa menjaga 3 hati itu. Ya, apa saja tadi saya sampaikan. Yang pertama, kita berhati-hati dengan lisan kita. Kita jaga lisan kita, jangan sampai lisan kita ini membawa maldorot. Kita bawa lisan kita ini menjadi sesuatu yang bisa membawa maslahat, membawa kebaikan. Yang kedua, mari kita jaga kerendah hati kita. Jadilah kita orang yang tawadhu, orang yang tidak sombong, ya. Kita jadi orang yang selalu bisa menghargai orang lain, dan ingat, apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebanyak disyukuri. Yang ketiga adalah kita jadi orang yang besar hati, yaitu pemaaf. Insya Allah kalau kita bisa memaafkan orang lain, maka Allah pun akan memaafkan kita. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.